anak di rumah ya, misalkan hobi misalkan makan produk-produk snack seperti itu ya, snack itu kalau saya boleh katakan ya lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya ya, lebih banyak bahan tambahan pangan daripada gizinya. Ujung-ujungnya karena tadi si anak tadi makan bahan tambah pangan itu seperti micin seperti itu namanya BTP, itu bisa bikin kecanduan mirip dengan orang narkoba. Makanya tidak heran orang yang biasa makan mie instan, makan makanan snack-snack yang penuh dengan apa tadi micin-micin tadi, itu bisa dipastikan dia akan minta terus kayak orang ketagihan, kayak orang narkoba, Pak Bu. Jadi hati-hati ya, mulai sekarang coba mulai membersihkan makanan kita. Nah, menariknya ternyata ketika sudah mulai kita perbaiki, Bapak sekalian, ketika kita sudah mulai perbaiki ya, itu ternyata mulai muncul perubahan di sana ya. Tapi kalau kita nggak perbaiki, maka muncullah keluhan-keluhan. Jadi tubuh kita itu nggak ujuk-ujuk sakit, tapi dia ngasih keluhan bahwa ada yang nggak beres dengan tubuhnya, Jadi nggak langsung orang kena kolesterol, serangan jantung, stroke, nggak, dia ngasih tanda dulu, susah tidur, susah BAB, ini ngasih tanda dulu Pak Bu ya. Nanti kalau sudah saatnya tubuhnya sudah nggak mampu lagi meng-overcome itu atau mengatasi itu, maka muncullah penyakitnya gitu. Jadi keluhan namanya. Nah, penyebabnya apa sebenarnya? Kalau saya boleh katakan beberapa penyebab yang membuat ini based on makanan semua ya. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena Anda mau sehat. Kalau Anda mau sehat dan bebas dari penyakit, saran saya perbaiki makanan, nggak ada yang lain. Kalau mau sehat ya. Apa penyebabnya atau apa pemicunya? Sebagian besar disebabkan oleh 3 hal ini Bapak sekalian. Yang pertama, asam yang berlebihan. Yang kedua, radikal bebas. Yang ketiga, kurang minum. Kita akan bahas mungkin yang pertama aja ya, asam berlebihan. Bapak Ibu sekalian, sekarang keluhan kayak begini banyak banget. Mudah letih, obesitas, bau kurang sedap, nyeri otot, gangguan pencernaan. Termasuk yang orang dikit-dikit ngantuk ya, ada orang tipikalnya sebentar-sebentar ngantuk, pagi ngantuk, siang ngantuk, sore ngantuk, malam ngantuk, jadi bangunnya sedikit saja ya. Itu sebenarnya kalau saya boleh katakan penyebabnya atau keluhan itu keluhan-keluhan yang berhubungan karena tingginya asam pada tubuh seseorang. Sekarang pertanyaannya, asamnya tadi karena apa? Karena ini Pak, yang pertama nasi, yang kedua minyak, yang ketiga tepung, yang keempat ya, paket komplitnya biasanya nasi goreng sama gorengan, komplit semua tuh, tinggi banget asamnya. Saya sendiri memang sudah lama, hampir 2 tahun udah gak makan nasi. Saya hindari nasi, kecuali beberapa nasi tertentu atau beras tertentu saya mau makan, tapi kalau nasi biasa saya udah gak makan gitu. Dan memang ternyata perubahannya drastis luar biasa ketika kita mulai mengubah pola hidup sehat kita. Yang penting sebenarnya bukan nanti gini, berarti nanti habis ini kita nggak boleh makan apa-apa, bukan itu masalahnya. Tapi kalau habitnya belum kebentuk, kebiasaannya belum kebentuk, maka kita akan sulit hidup sehat ya. Contohnya logikanya gini lah, misalkan ada di situ Anda disuguhin misalkan pisang rebus sama pisang goreng, dua-duanya enak sebenarnya ya, tapi sebenarnya kalau mau lebih enak lagi dan sehat, Anda pilihnya pisang rebus. Ini makanya saya katakan habits itu harus kita bentuk, harus dipaksain. Kalau nggak dipaksain, sulit. Saya suka makan kambing, ya, karena kambing pun adalah salah satu hewan yang disebutkan Nabi SAW sebutkan bahwa kambing itu banyak kali faedahnya. Jadi orang-orang yang makan kambing itu nanti katanya, ini entah hadis apa bukan saya lupa, tapi katanya orang-orang yang makan kambing itu punya hati yang lembut katanya, wajahnya menyenangkan seperti kambing. Kambing itu kan kalau Anda lihat kan lucu gitu ya, kayak jenggot gitu kan, terus ngembek itu. Coba lihat kambing, apalagi anak-anak kambing ya, lucu ya. Nah kambing itu tapi jadi masalah, kambing itu menjadi salah satu hewan yang paling sering dikambing hitamkan ya. Banyak sekali orang bunuh, jangan makan kambing, nanti bikin kolesterol, darah tinggi segala macam. Bukan salah kambingnya ya. Nabi SAW sangat suka makan daging kambing. Nah, kalau kita ini kan, bukan kita sih, bukan Anda lah, orang di luar sana mungkin. Sepertinya Anda sehat-sehat, tampak sehat. Kalau lihat dalam kan WHO itu bagi 3, orang sehat, tampak sehat, sama orang sakit. Kalau Anda ini kayak kategorinya kayaknya tampak sehat. Tampak sehat. Ya. Kalau sehat benar, alhamdulillah, semoga sehat semua. Ya baik. Jadi Bapak Ibu kalau Anda lihat di beberapa literatur, sebenarnya daging kambing ini justru malah lebih baik daripada daging sapi.
Serius, Anda baca sendiri. Daging kambing ini justru jauh lebih baik daripada daging sapi. Yang pertama, yang kedua, susu kambing itu jauh lebih baik daripada susu sapi. Ya, susu kambing itu relatif lebih basah daripada susu sapi. Susu sapi itu asam. Ya, makanya anak-anak yang terlalu banyak mengkonsumsi susu formula, ya, akan banyak gangguan pencernaan, termasuk salah satunya adalah sering banget gatal-gatal atau mungkin gangguan perut atau pencernaan seperti itu kalau terlalu sering makan atau minum susu formula. Diganti dengan apa? Kalau saya sarankan sih ganti dengan susu kambing, ya, kalau saya boleh sarankan seperti itu. Jadi inilah yang kita konsumsi tiap hari. Jadi pagi siang malam yang dimakan asam semua. Dan kalau dibiarkan terus menerus, Bapak sekalian, ya, kalau dibiarkan terus menerus, maka akan banyak masalah yang tadi nih, yang tadi saya jelaskan tadi, keluhan-keluhan ini. Langsung sakit nggak langsung sakit. Tapi tanda-tanda ini kalau dibiarkan lama-lama, kalau nauzubillah min dzalik, kalau saya boleh katakan, memang bisa bahkan memicu terjadinya kanker. Jadi kalau orang asamnya terlalu berlebihan pada tubuhnya, maka bisa memicu kanker. Tanda orang asam apa? Gampang sekali sebenarnya kalau melihatnya. Lihat aja air seninya atau air kencingnya. Kalau air kencingnya sedikit, yang pertama, dan air kencing yang berwarna kuning, kalau terlalu pekat kuningnya, itu asam. Siap-siap aja, siap-siap untuk kena berbagai macam penyakit. Penyakitnya apa? Wallahu alam, tergantung